Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rena di video kali ini ya. Dan ini tuh bukan sekali, dua kali yang seliweran atau yang bikin tarik nafas dalam-dalamnya. Karena kebanyakan TKW yang pernah berumah tangga ya, bikin rumah di atas tanah mertua, itu pasti ujung-ujungnya bakalan jadi seperti ini. Nah, Mbak TKW ini udah 9 tahun jadi TKW ya. Pulang terus yaitu pulang ke rumah ribut terus sama mertuanya. Gara-gara si mbaknya ini ada bikin rumah di tanah mertuanya. Nah, akhirnya si mbaknya ini berpikiran untuk membeli tanahnya. Tetapi si mertua ini juga dia enggak mau, guys. Nah, terus si mbaknya ini terus dia nego lagi, gimana kalau rumahnya ini dijual aja. Si mertuanya juga dia enggak mau, ya. Setelah karena nggak ketemu solusi, terus si mbaknya ini ya dia cuman nggak punya ini lagi, nggak punya apa namanya, nggak punya ini lagi loh. Akhirnya si mbaknya ini nggak punya pikiran lagi, udah nggak ada yang perlu dinego lagi. Akhirnya memanggil orang untuk merobohkan rumah yang pernah dia bangun di tanah mertuanya. Terus suaminya juga sekalian juga diceraikan ya, karena dia itu selalu membantu ibunya, bukannya dia itu mendukung istrinya yang sudah lama 9 tahun menjadi TKW membangun rumah mereka. Tetapi apa ujung-ujungnya? Malahan si istrinya ini yang selalu dikucilkan sama mertuanya dan sama suaminya. Nih ya, biasanya tuh kalau kita sebagai perempuan ya yang bekerja di luar negeri, dan ini sama aja kisahnya sama aku guys, tapi si mbaknya ini karena dia itu tidak punya anak. Kalau aku ada punya anak dua ya. Dulu itu aku ada bikin rumah di belakang rumah mertua aku guys, ya karena di sini itu karena kurang cocok ya sama suami yang pertama dulu tuh. Aku nggak cocok sama dia, pokoknya secara berpikirannya itu nggak bakalan cocok, nggak mau, dan aku lebih baik berpisah ya. Nah, tapi aku di sini udah beli barang apapun dulu itu, udah beli kulkas, udah beli sofa, udah beli apa segala macam pun. Nah, itu aku berpikiran cuma aku ambil semua. Nah, karena di sini aku udah ada punya anak kembar guys. Nah, di sini itu aku baru 1 bulan ya, kayaknya 1 bulan itu, karena orang tua aku itu rindu sama anak aku, karena dari menikah sampai hamil, anak aku itu aku melahirkan di rumahku di sana kan, di rumah bapakku seperti itu kan. Nah, lepas itu karena suami datang menjemput aku untuk bawa ke mana, ke Jawa. Disitulah aku dikasih tanah seperti itu ya, dikasih tanah sama mertua. Kalau mertua itu betul-betul berbaik ya, mertua itu berbaik, dan aku sampai sekarang tuh memanggil mertua ya seperti biasa aja, kayak gak ada apa-apa. Aku masih tetap bersaudara seperti sebelumnya, gak ada seteru, cuman aku gak ada kontak sama mantan suami, gak ada ya. Terus singkat ceritanya aku berangkatlah ke Taiwan seperti itu ya, berangkat ke Taiwan. Nah, di sini udah kelihatan aku nggak kecocokan sama si suami ini ya. Si suami ini menyuruh aku untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi ya pokoknya aku tuh nggak boleh ngirim duit apapun itu untuk keluarga aku. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini singkat ceritanya si bapak aku itu sakit guys, karena dia itu pas jenguk adikku yang lagi operasi paru-paru berlubang itu hari itu pas hujan-hujan. Nah, itu di perempatan, karena hujan itu bapakku motornya nggak terlalu ngebut, tapi ada orang menabraknya. Nah, itu otomatis membuat pinggang dia yang belakang itu patah seperti itu. Karena bapak aku itu selalu mengeluh kalau dia itu pinggangnya sakit terus. Nah, di sini karena aku sudah punya gaji, nah aku berinisiatif untuk memberikan uang aku kepada bapakku kandung ya. Nah, di situ si suami ini marah-marah, pokoknya enggak boleh. Dia berpikir kalau kita itu belum mapan ya, belum punya apa-apa, nggak usah kirim-kirim ke orang tua aku. Nah, di situ aku nggak sukanya aku diatur-atur seperti itu. Pokoknya lama-lama dan aku itu udah malas gitu, malas ngomong-ngomongin kan. Setiap gajian aku selalu kirim ke rumah. Nah, tapi giliran dia nggak kirim ke rumah, dari situlah aku udah nggak mau kontak lagi, udah nggak mau, udah sampai situ. Udah nggak ada lagi kontak lagi. Di sini aku menyuruh orang bawa truk gitu kan untuk mengambil barang-barang aku yang ada di Jawa kayak gitu, seperti sofa kayaknya dulu nggak tahu ada dia, sofa nggak diambil, nggak tahu itu apa lagi yang aku ambil itu. Nah, itu si anak aku yang ada di Jawa itu menangis guys, katanya mama aku jahat gitu. Karena di sini aku dulu nggak terlalu ini sih ya, karena terbawa emosi. Karena ya gitulah, pokoknya kalau bisa itu jangan terbawa emosi ya. Kalau rumah bisa ditepati ya udah tepatin aja
dan mama aku itu nggak usah terlalu difikirkan. Kalau masih bisa cari duit ya udah cari duit aja, ya rumah di sana ya udah biarkan aja seperti itu, nggak usah dirobohkan, nggak usah diapa-apain ya. Ya terus itu aja lah, karena aku masih ada anak ya, karena ini anaknya kembar, jadi aku satu dan suami dulu itu juga satu ya, yang satu di Jawa dan yang satu sama aku ada di Tangerang. Nah terus sampai sekarang ya rumah itu nggak ditempatin lagi, masih kosong, sama mertua diisi kayu bakar. Kemarin pas aku pulang itu juga rumahnya masih bagus ya. Itu juga rumahnya sesuai yang aku inginkan, yaitu tingkat 2, terus depannya itu kaca full seperti itu. Ya apa boleh buat, karena kita nggak ada jodoh dan jodohnya seperti itu. Aku juga memilih mentalku aja biar tetap bagus, biar tetap sehat sampai tua. Aku nggak mau ya mempunyai ya suami seperti itu. Maksudnya seperti itu gimana, maksudnya dia itu selalu ingin keluarganya dia aja gitu loh. Dia itu selalu meminta keluarganya dia aja yang diinikan. Dia nggak mau keluarga aku selalu aku kirimin duit gitu. Jadi apapun itu dia minta uangnya itu ditabung buat masa depan, bener. Tapi di sisi lain bapakku itu sakit itu hari guys. Ya dia selalu mengeluh kalau sakit. Ya apa ininya gitu loh, karena aku tuh nggak dibolehkan mengirim uang untuk orang tuaku ya, jadi aku lebih baik memutuskan berpisah aja, nggak mau meneruskan. Nah terus si mbaknya ini juga seperti itu ya. Si mbaknya ini karena dia itu pas pulang ya, harusnya dia itu diberi dukungan sama mertua. 9 tahun kerja itu nggak ini loh guys, nggak cepet loh itu 9 tahun untuk mengumpulkan dana membuat rumah sebagus itu, terus kalian pulang itu langsung disia-siakan. Nah terus si suami juga dia selalu mendukung si mertua ya kan, untuk mengucilkan istrinya, selalu membela ibunya. Siapa juga orang yang sudi mau menjadi istrinya seperti itu kan ya, karena kan nggak ketemu solusinya, akhirnya si mbak ini merobohkan rumahnya dia yang ada di tanah mertuanya kayak gitu. Jadi untuk kalian yang belum bikin rumah di atas tanah mertuanya, itu difikir-fikirkan lagi ya. Kalau kalian mampu itu lebih baik dibeli daripada kalian itu entar ujung-ujungnya bakalan dirobohin ya. Karena kasus ini itu bukan sekali 2 kali selingkuhan kayak gitu ya. Ada juga yang cowoknya kerja di luar negeri, malah istrinya juga selingkuh sama tetangganya atau sama cowok lain. Nah itu tidur di tempat tidur kalian, itu banyak banget. Nah jadi untuk kalian di sini sebelum membuat rumah ya, mungkin rumah masa depan kalian itu dipastikan dulu itu tanahnya tanah apa, jangan lagi tanah mertua ya, karena ini sudah banyak kasusnya dan bukan 1-2 kasusnya ya guys. Jadi untuk kalian sebelum kalian itu terlambat membangun rumah itu di Indonesia, kalau kalian itu masih di luar negeri, itu pastikan tanahnya itu aman. Kalau bisa kalian itu beli tanahnya dulu ya, jangan langsung dibangun. Takutnya ya seperti ini, rumahnya udah dibagus, kalian udah kerja capek-capek ya kan, 9 tahun itu nggak lama, nggak singkat. 9 tahun itu nggak singkat, apalagi membeli rumah sebagus itu nggak cukup untuk 9 tahun guys ya. Apalagi selama ini kalian tuh kerjanya nggak kurang tidur ya, itu sampai memikirkan orang rumah biar gimana, biar nggak kelaparan. Terus itu apa ujung-ujungnya kalian sendiri yang rugi ya kan. Lihat itu si mertuanya udah nggak respect lagi sama kalian, terus apa ujung-ujungnya? Rugi waktu, rugi duit yang ada. Tapi mau gimana lagi, orang si mertuanya juga nggak bisa mertuanya juga nggak bisa diajak kompromi gimana cara menyelesaikan masalah. Dia pinginnya rumah itu ya udah gitu aja maunya ya. Kok enak banget ya, padahal itu adalah jerih payah kita mencari duit. Nah, tapi ya sudahlah, udah nasi menjadi bubur. Tapi ya, buat teman-teman lagi nih, gak usah terburu-buru untuk membuat rumah. Kalau bisa kalian itu banyakin tabungan kalian. Kalau suami yang di rumah itu bisa cari duit, ya udah kalian itu kirim secukupnya aja, jangan sebutuhnya, secukupnya aja ya. Nah, jadi biar mengantisipasi kalau kebanyakan suami yang nggak tahu diri itu dia cuman maunya menunggu uang kiriman dari istri. Gitu aja guys, bye, see you.